Nah, gue mau nanya, aksesoris gitu boleh gak ya? mana sih? Coba deh, siapa tahu nanti pas lo undang Ustadz, nih aksesoris gue pakai kayak gini boleh gak? Kita kasih solusi. Gema Prawoto. Dari Ansyah. Ini bapak model nasional nih. Sebenarnya banyak ya keresahan-keresahan gue yang mau tanyain. Mungkin lebih tepatnya mewakili netizen kan. Ketika lu dulu model, ya, baju-baju apa segala macam dari 2013 gue sebenarnya konten kreator dulu. konten kreator ya. Iya kan, konten kreatornya umum ya. Umum, gue jadi dulu tuh suka difoto sama suka moto. Oke. Gitu. Sampai akhirnya sekarang lu jadi ya model, fashion enthusiast, Yep. fashion police. Wah, ngeri banget ngomentarin fashion orang. Nah, muncul perhelatan, perdebatan atau mungkin kontroversi, yaitu gimana sih lu udah ngaji masih tampil digituin nggak sama netizen? Ada. Itu jangan-jangan lu ujub lu, masa jadi model udah ngaji? Itu dia tuh ada. Ya kan? Macam-macam nanti kita bahas ya. Siap. Ya kan? Terus juga apa ya? Pasti kan netizen begitu tuh. Kok malah jadinya apa ya? Ingin dipuji mungkin, masih tampil, foto-foto model. Sampai akhirnya lu punya bisnis nih. Ini yang bisa dibilang ya? Hah? Jauh ya dari fashion ke tanaman. Gue gak ngerti pola hidup lu gimana sih. Oke lah, lu pengusaha muslim, tapi fashion jualan baju lah bro. Inline. Ngapain jualan pot, jualan tanaman, Iya. pupuk kompos lagi. Gue coba kita kupas ya. Apa tujuan hidupnya dia? Apa memang ada hubungannya sama permodelan? Gue sih kasat mata nggak nemu korelasi sih. Oke. Jadi kalau dari awalnya yang tadi gue bilang itu tahun 2013, sebenarnya gue udah jadi content creator di Instagram. Oke. Nah mungkin dulu tuh lucunya tuh tahun 2013 mungkin belum banyak orang yang memperhatikan fitnya lah. Fit Instagram tuh tahun 2013 buru-buru orang-orang malah belum punya Instagram lah saat itu, mungkin ya sebagian ya. Nah, gue di situ udah mulai, gue fitnya harus bagus, harus rapih dan segala macam. Nah, ini cerita awalnya nih kenapa gue terjun di content creator di Instagram gitu. Oke. Jadi ya pas seiring berjalannya waktu, jadi dulu tuh di Instagram itu ada namanya suggest user. Jadi akun gue waktu itu karena mungkin aktif juga, terus rapih, di kita memperhatikan feed yang kita post lah. Nah jadi dilirik sama Instagram, akhirnya di follow itu sama Instagramnya Instagram. Makanya waktu itu gue sempet naiknya di situ. Emang iya? 2015 iya. Jadi 2015 di follow sama akun @Instagram. Instagram dulu kan berapa ratus juta tuh kan. Jadi gimana caranya tuh? Ya itu Nogok. DM minta bang, tolong bang. Si dibaca tuh. Iya. Emang iya? Sekarang masih gak di follow lu? Enggak, jadi dulu tuh suggest user per 2 minggu sekali dia rolling terus. Jadi setiap 2 minggu sekali ganti orang lagi, ganti content creator lagi. Jadi dulu tuh community-nya Instagram, content creatornya tuh dilirik banget sama Instagram. Jadi pas udah di follow sama Instagram tuh ibaratnya kita kalau baru bikin Instagram ada ini kan suggest user orang yang mau kita follow. Nah kita tuh di seluruh dunia ada di situ. Makanya gitu. Oke, coba bentar, buka deh Gema Prawoto. Abis itu gue pengen tahu perjalanan hidup lo dari awal lo konten kreator, terus lo jadi model, memberanikan diri. Ya, kalau gue ngambil sisi positifnya adalah gini, ini oke lah, insya Allah ya mubah gitu ya, boleh-boleh aja, kecuali memang wanita, wanita bermodel tampil ya udah kehati-hatian kita, enggak deh, maksudnya ada pelanggaran syariat, fitnah dan lain-lainnya, gede banget, ya kan. Kalau ini kan laki-laki, cuma lucunya ada aja mungkin yang memang ikhwan-ikhwan, kita juga nggak bisa nyalahin dia secara 100% ya, yang memang pasti penyerangannya luar biasa tuh. Iya, ada yang nyerang, ada yang nanya, ada yang kok masih posting sih, kok masih jadi model, masih jadi kayak gini sih. Soalnya kan dulu kan gue sempat foto-foto juga kan di Instagram juga. Cuman gue nggak nge-share agama. Gue belum nge-share agama. Terus pas gue udah share agama, ya, alhamdulillah udah tahu kayak belajar agama. Terus mau nge-share siapa tahu dapat kebaikannya juga kan dari situ kan. Karena gue nyadar waktu itu gue kayak punya wadah nih, punya followers, siapa tahu ada 1 orang atau 2 orang yang tahu kesentil gitu yang ngelirik agama, kan gue juga senang kan ibaratnya. Terus ya jariah buat lo lah ya. Jariah. Ketika dia mengamalkannya gitu kan. Semakin sering gue posting stories gitu, repost, wow, baru deh tuh berdatangan deh tuh nanya hukum. Wah, dia kata dia ustad. Iya, gue kayak ustad. Gue pas kalau gue nanya hukum gue langsung waduh, gue bukan ustad, bukan ini, bukan
masih belajar dan masih bodoh banget lah. Jadi gue nggak berani debat, nggak berani jawab juga kayak gitu. Oke. Cuman kalau yang fashion, kadang-kadang bang itu matanya ditutup nggak gitu, kayak gitu-gitu. Aduh, iya sih. Cuman gue pernah loh pakai konsep, jadi tetap gue konsepin tapi matanya ditutup juga. Cuman ya gue ganti-ganti aja gitu. Matanya ditutup tuh dikasih ada apa sih kayak stiker atau memang lu fotonya bukan di cropping gitu. Jadi tetap gue kayak misalkan setengah badan. Jadi gue tarik garis lurus putih dari ujung ke ujung. Jadi keren. kayak cuma framing gitu. Keren. Tetap dikonsepin tapi ya kalau yang apa namanya kan ain kan kayak gitu kan. Cuman ya Masya Allah tabarakallah aja deh. Iya betul. Kita juga masih belajar kan. Takut gue. takut mau ngomong. Ya, ditarik garis biar seakan-akan estetik. Ya, betul. Padahal nutupin mata. Estetik. Sekarang udah nggak ada. Kenapa? Anda pengen dapat kenain? Aduh enggak dong. jangan, coba kita lihat Gema Prawoto ya. Wow, 31.000 bro. Kalau pakai kacamata itu termasuk nutupin nggak sih? Nutupin ya. Nutupin. Hitam gitu ya. Iya, ada brand-brand clothing ya kan yang fotonya modelnya itu pakai kacamata hitam. Okay. Mungkin gua nggak bisa sebutin namanya karena kan gua kan udah cinta mati sama Fathera. Itu keren banget itu. Masya Allah. Ajib banget itu, kayak dipakai kondangan juga ajib banget. Iya. Masya Allah emang. Iya kan koko modern, syar'i, bisa ke kantor apa segala macam. Coba kita lihat. Tuh gua kenal lo tuh kemarin belum nyampe segini bro followers ya bro. Iya kan gede. Maksudnya coba kita lihat outfit and plant enthusiast tuh kan. Outfit sama plant apa ya? Maksudnya tanaman-tanaman. Gue nggak ngerti korelasi lo aja. Jualan begini, lo punya usaha, Masya Allah sekarang coba lihat ya, Sunday Market Plan. Coba kita lihat. Nah, sampai 16.400. Banyak ikhwan-ikhwan, akhwat-akhwat kita juga. Kalau gue ngeliat dari sisi manfaatnya cocok buat para akhwat. Kenapa? Karena dengan dia sebaik-baik ke tempat di rumah. Betul. Ya kan dia taat sama suaminya, dia layanin. Betul. Kesibukannya yang ngurusin tanaman. Betul. Itu mungkin lo ngambil sisi itunya. Koreksi kalau gue salah ya. Coba balik lagi ke Gema Prawoto. Nah, kita lihat fitnya. Coba lihat. Kayaknya dia sangat anti sekali dengan fit-fit yang tidak rapi dan tidak diedit kayaknya. Sangat anti Anda. Tuh lihat. Tuh. Terus jadi semua. Bahkan gue bikin preset juga. Jadi, ada. Gue bikin ngulik tune-nya sendiri. Jadi waktu itu gue juga sempat ngasih tau lah waktu kalau ada teman gimana cara bikin fitnya rapi. Biasanya ya kalau nggak lo konsepin, ya lo bikin fitnya itu satu tune doang. Jadi mau apapun yang lo post, tune-nya ya sama semua. Jadi enak tetap dilihatnya. Nanti share ya gimana cara bikin preset di Lightroom misalnya, atau mungkin di aplikasi yang lainnya agar tetap tone-nya itu. Ini kan buat para konten kreator cocok nih. Gema Prawoto akan kasih solusi buat teman-teman konten kreator yang ingin merapikan fitnya dengan preset-preset alanya Gema gitu kan. Dibeli nggak? Enggak kan gratis kan lu share kan? Gratis. Boleh ya. Gue sempat ini tahu di stories tuh gue sempat ngasih kayak foto before after. Habis itu gue kasih tahu apa aja yang gue edit. Jadi nanti tinggal di copy paste doang. Oh, tahu. Lu tuh juga sempat kayak gitu sama lu sempat nge-share location lu foto di mana. Itu juga. Iya, itu ciri khas Gema banget tuh. Tuh. Oke, bawa. Tuh, lu pakai kacamata. Nah, gini aja guys, untuk indikasi utama ketika melihat satu foto, memang dia model, tapi ikhwan apa bukan, celananya naik apa enggak? Sama lihat bewoknya ya. Sama melihat bewoknya, indikasi utama. Brewok, celana naik. Insya Allah ta'ala nih ikhwan nih. Tapi Masya Allahnya nih ya, semenjak pas kenal agama sama sebelum agama tuh, niche-nya tuh lebih dapat sekarang. Soalnya kan ibaratnya ankle pants. Iya. Orang-orang mungkin kalau diomonginnya celana cingkrang kayak kaku banget kan. Iya. Sebenarnya tuh kayak brand-brand besar nih internasional. Itu ankle pants tuh di mana-mana banyak banget dijual. Ada fashion blogger di Inggris, gue follow juga kok, Galax, tau gak lo? GALLUCKS. Itu celana cingkrang semua, nggak ada yang turun. Tapi dia nggak dihujat. Kenapa kita dihujat? Enggak, kenceng banget. Pada parno bro. Iya. Pada kurang sans. Iya. Padahal mah ankle pants mah biasa aja. Anda berani sarkas juga di sini ya. Oke, tuh kan. Ankle pants biasa aja. Coba lu buka The Galax deh. Langsung aja di sini nih. Coba search GALLUCKS. Tuh, buka deh. Lu lihat deh celana-celananya. Ini gue nge-follow dia karena memang gue juga suka ya fashion dan lain-lainnya. Tuh, lu lihat dong. Kalau di Inggris punya Galax, kalau di Indonesia punya Gema, sama-sama G. Tuh. Waktu itu gue sempat lihat juga brand Jepang, dia bikin sirwal, mirip banget kayak sirwal kayak orang-orang buat ngaji kan? Iya. Gombrong, cingkrang. Iya, lu lihat atas deh. Tuh. Iya. Gombrong tapi cingkrang, bro. Nah,
Tapi giliran dia nggak dihujat sama Anda. Padahal keren ya. Keren, Masya Allah. Tuh lihat deh, dia fashion lah. Tidak ada pelanggaran syariat, tidak ada cewek-cewek, full cowok-cowok semua. Ya kan, dia maksudnya ya. Tuh paling patung, tuh, ya kan. Kayak gitu lihat bawa-bawanya. Ya ada beberapa lah 1-2 mungkin yang memang ya dia kan orang kufar ya udah lah ya. Tapi rata-rata mayoritas foto-fotonya memang yang ya begitu ya. Maka nanti kita bahas fenomenal celana cingkrang ternyata kenapa bisa masuk ke fashion. Kita bahas konten kreator, lebih tepatnya ke fashion enthusiast gitu ya. Boleh. Yuk balik lagi kita ya ngobrol gitu bro. 2013 di benak lo, kenapa lo memilih untuk jadi konten kreator terus juga fashion? Pasti kan awal-awal masih aman. Tapi ketika tahu hukum-hukum syariat nih, hal-hal yang begini nih banyak pro kontranya nih bro. Panjang sebenarnya bro. Kayak dulu tuh tahun 2013 kan yang tadi gue bilang gue difoto juga sama gue moto juga. Jadi fotografi gue juga beda-beda. Kadang-kadang kalau gue lagi jalan-jalan gue suka bikin konsepnya nature. Terus karena gue lagi ngejalan-jalan di Jakarta, ya udah gue bikinnya street fotografi sambil kayak ada potret-potret. Dulu mah ada foto-foto yang gitu-gitu. Apa sih gitu-gitu? Aku penasaran dong. Maksudnya foto-foto perempuan. Maksudnya model apa? Ya gue kan sebagai foto segala macam kan. Seiring berjalannya waktu, alhamdulillah belajar agama. Akhirnya gue delete itu yang kayak gitu-gitu. Oke. Delete apa archive? Dulu belum ada archive kayaknya deh. Udah. Anda nggak usah pembenaran. Udah. Delete dan archive lah. Cari aman. Aku lupa ya. Sampai sekarang tuh gue masih suka scroll tau. Ada yang kelewat nggak ya? Ada yang kelewat. Iya. Gitu. Soalnya kan dulu terlalu general banget gue. Kayak foto brand apa, entah gue jadi fotografinya atau jadi fotonya. Gitu. Kalau yang bikin beda banget dari tahun gue waktu belajar agama 2017 apa 2018 gitu. Bedanya kalau dari sisi fashionnya, bedanya ya sebenarnya kalau celana tadinya gue ada ankle pants juga, ada yang isbal juga segala macam. Cuman ya alhamdulillah sekarang udah bisa menjalankan sunnah tersebut. Ya udah gue pakai ankle pants aja terus sampai sekarang. Kalau dulu kan celana robek-robek, kalung, gelang kan tuh kan nggak boleh kan menyerupai wanita gitu kan. Kita cowok cuy. Iya benar. Ya udahlah, emang keren sih kadang-kadang pakai kalung, cuman ya kalau nggak boleh dari agama kan gimana kita ya. Masya Allah. Pengen tahu gue emang kalau boleh tahu Bapak Gema model nasional ini ngajinya sama siapa bro? Pertama kali gue ngaji tuh kalau nggak salah sama Ustadz Subhan deh di Al Azhar tuh. Bada Isa ya. Habis itu ya lalu? Sama Ustadz Khalid gitu-gitu sih. Iya. Alhamdulillahnya tiba-tiba wah kok asik ya. Gue ada cerita bro. Apa tuh? Dulu tuh gue diajak kajian sebenarnya sama teman. Ada teman duluan ngaji duluan di Ustadz Subhan itu. Pas gue diajak gue nggak mau, takut gue. Kenapa? Duh kalau ngaji gini takut ekstrim atau apa tadinya gue baru takut. Masya Allah ya. Stigmanya gitu ya. Iya. Pas gue coba ternyata asik banget, malah ketagihan gue. Iya sampai sekarang ya. Iya, alhamdulillah itu teman gue tuh. Masya Allah. Siapa kenal nggak gue? Enggak deh. Ada dulu tuh teman gue namanya Sam Otit namanya. Teman Instagram juga. Dia pertama kali dia ngaji duluan, terus dia ngajak ngaji, terus gue nggak mau. Takut. Wah dia nanti ngaji, gue takutnya ngajinya yang kemana-mana, gue nggak tahu kan. Ya memang stigmanya kan begitu kan. Apalagi ketika lihat Zohirnya jenggot, cingkrang gitu kan. Nah sampai akhirnya lu itu kan 2013 berjalan waktu sampai 2017. Ya. Iya kan, berarti 4 tahun masih serampangan Davidnya. Iya. 2017 pas udah tahu agama, kenal sunnah dan lain-lainnya gitu kan, cukup berani juga ketika lu meneruskan profesi lu misalnya model, fashion blogger dan lain-lainnya. Di benak lu tuh ada ketakutan nggak? Nih gimana ya gitu? Sebelum ke tanaman. Ada sih sebenarnya kayak boleh atau enggak. Cuman kalau gue dilihat dari kalau laki-laki mungkin cenderung aman kali ya. Ya koreksi sih kalau salah. Gue juga takut ain juga dan segala macam. Cuman kalau gue setelah kenal agama, kadang-kadang kan mungkin banyak kan kita kenal agama hijrah, ninggalin tempat kerjanya, terus jualan apa herbal dan segala macam kan. Nah kalau gue lebih ngelihat sisi ketika gue hijrah, apa yang bisa gue lakuin di yang udah gue pernah yang gue lagi lakuin. Jadi ibaratnya, oh ya udah kalau yang melanggar syariat yang kayak tadi pakai kalung terus isbal segala macam, ya udah gue tinggalin yang melanggar syariatnya aja dulu nih. Tapi yang aman-aman aja, yang general, yang zohir itu, ya insya Allah kan kalau nggak kenapa-kenapa ya tetap lanjut aja. Ibaratnya kita cuman memodifikasi yang melanggar syariat, kita coba
buang, Iya. terus yang aman-aman aja tetap kita lanjutin. Nah, ini mungkin bisa diambil ibronya adalah ketika orang ngaji, belajar agama yang bisa dibilang banyak yang menyebutnya adalah tanda kutip hijrah Iya, gitu kan. iya. Nah, kaget gitu loh. Iya. Langsung das cabut. Mungkin dia berjualan, berbisnis tidak pada ilmunya yang dia kuasai sebelumnya. Iya. Ya kan? Mungkin tadinya orang kantoran, dia insinyur. Kan sebetulnya kan bisa lo bangun personal brandingnya dengan cara tips edukasi mengenai teknik ini kalau insinyur misalnya, ya nggak sih? Kalau mungkin kerja di bank mungkin lo bisa jadinya financial planner gitu kan, dan lain-lainnya gitu. Tapi kadang stigmanya jadi kalau udah ngaji itu langsung cas ngilang. Taunya ujung-ujungnya ketika drop yang disalahin hijrahnya, naudzubillah. Benar. Iya kan kayak gitu-gitu kan. Nah, ini bukan pembenaran, tapi maksudnya apapun pekerjaan lo sebelumnya coba dipikir-pikir lagi. Sehingga kalau memang ternyata ini masih hal yang mubah gitu kan, walaupun nggak boleh bermudah-mudah ya bismillah udah. Bismillah. Gitu ya. Nah, pro kontra dari netizen? Ketika lo share-share. Ketika gue share agama, ya tadi tuh pro kontranya kayak ngingetin. Kalau gue sih lebih seneng sama orang yang ngingetin tadinya. Oke. Ini nggak boleh nih kayak gini. Sebenarnya gue langsung balasnya sih terima kasih udah ngingetin segala macam. Gue terus belajar lah sampai kapanpun masih terus belajar. Cuman kalau yang gue takutin tuh yang udah nyerang bro. Gimana sih? Mending nyerang fashion atau apa? Nyerang hukum. Kan gue kan, ya Allah, gue siapa ya? Gue di sini aja jiper bro. Ini kursi-kursi yang habis duduk sini siapa? Pengusaha, ustadz. Masya Allah. Gue siapa ya? Terus gue ditanya begitu ya. Udah kadang-kadang gue pernah kayak nanggepinnya sih santai ya, nggak jadi nggak gue debat, nggak gue marah-marah dan segala macam, terus nggak gue sotoin juga karena kan gue nggak tahu kan. Jadi ya udah gue kadang-kadang bilang nggak gue jawab, itu bukan ranahnya gue. Kadang-kadang ya udah gue kasih linknya aja nih, mungkin bisa baca di sini, mungkin nih ustadz yang ngejelasin lebih bagus daripada gue yang harus ngejelasin, dan gue nanti juga salah dan karena nggak ngerti apa-apa juga. Ya beneran gue kasih link aja, kayak linknya misalnya Ustadz lah yang Ustadz Zul, Ustadz Syafiq, Ustadz Badru misalnya, yang gitu-gitu ya. Oke, banyak beliau kan bahas mengenai fikih. Kalau gue ya udahlah. Iya benar. Cuman ya pas gue belajar, pas gue beraniin nge-share agama, agak drop bro, emang bro. Followers cuman gue sih bodo amat ya kan. Gue kan gak ngincar. Dari awal gue main Instagram sampai gue di follow sama Instagram, itu gak ada tujuan gue atau gue ngebuat goals. Followers gue mau sekian. Gue mau jadi suggest user di Instagram. Gak ada. Gue senang sebagai content creator, ya gue lakuin aja. Kalau achievement itu gue nilainya bonus sih. Oke. Nah ini sebelum bahas mengenai turunnya followers misalnya, drastis apa gimana gara-gara misalnya ya awalnya lu jadi model misalnya lebih kayak banyak pelanggaran syariat. Orang nge-follow lu karena memang pengen tadi ya antusias terhadap fashion, atau mungkin pengen dapat informasi seputar fashion apa segala macam. Taunya begitu kayak kok nih kayak gini ya. Zohirnya udah jadi mulai, mungkin sebagian orang menganggap kaku ya, kok jadi cuma cowok-cowok doang gitu ya. Ya mungkin yang kurang edukasi kepada mereka gitu kan. Nah sehingga banyak yang unfollow. Sebelum ke situ gue penasarannya gini, apa sih kalimat-kalimat yang dilontarkan sama para netizen di komen-komen yang mungkin adalah mengganggu mental atau mental health? Nggak ada sih ya. Kalau gue orangnya mungkin terlalu santai ya. Kayak lu mau ngomongin gue apa aja atau mau ngejudge gue apa aja, kalau gue salah ya gue terima. Kalau gue bener ya udah gue terima juga ibaratnya. Gue nggak pernah nyerang apa yang orang lain kasih kayak asumsinya dia tuh ke gue. Ya udah gue yang iyain aja. Apa contohnya? Kalau sebenarnya sih Ain paling ya. Iya, kebanyakan yang itu Ain. Terus emang itu ya tadi dia nanya sih, mungkin dia nyindir atau apa namanya? Sarkas lah. Cuman itu emang boleh kok, udah nggak ditutupin lagi sih kayak gini-gini. Apanya? Matanya dan segala macam. Emang boleh tuh kayak gitu-gitu. Ya gue karena di satu sisi kan ada katanya kalau yang amannya sih mungkin kayak gitu ya ditutupin ya. Itu aman tuh. Itu yang benernya tuh, mungkin yang bener. Gue nggak tahu nih gue bener apa enggak. Cuman ya gue suka kadang-kadang Masya Allah tabarakallah gitu. Semoga ya berdoa juga lah semoga diselamatkan dari Ain, karena ya satu sisi gue juga kebanyakan di Instagram ngebantu brand-brand lokal juga sih, brand lokal muslim dan segala macam. Gue kadang-kadang ngasih endorse juga, ngasih ya di sini gue bantuin aja. Kan banyak yang gini nih, ada orang yang
Ikhwan juga baru mulai usaha baju koko, kemeja dan baju lah biasanya. Terus dia minim budget untuk marketing, kadang-kadang ya udah sini gue bantuin aja. Masya Jadi Allah. gue ngebantuin UMKM juga, apalagi kan lagi masa pandemi juga kan. Oke. Kayak gitu. Oke, nah ini guys, kita bukan mau pembenaran Ya, atau mungkin kita mau pembelaan apa segala Iya, macam. ngomong. Kalau yang kita bahas memang bukan hukum, serahkan pada Iya. ustadz lah ahlinya Betul, gitu betul, kan. betul. Pemuka agama apa segala macam yang memang metode pembelajarannya atau kajian dan lain-lainnya sesuai dengan Quran dan Sunnah gitu kan. Nah, cuma yang mau kita bahas di sini adalah lagi-lagi bukan pembenarannya gini. Kan memang kalau tujuannya konten kreator tersebut buat ngebantu UMKM, Muslim, dia punya baju. Kalau di sini konteksnya lu berarti lebih ke fashion gitu ya. Fashionnya. Ya kan dia punya brand Muslim. Lu terima juga kan baju-baju kayak Koko. Terima banget. Nah iya kan support mereka kan. Support banget gue. Nah, yang kayak gitu-gitu kan, maksudnya coba dilihat dong gitu sisi gemaknya yang memang dia mau ada niat buat bantuin teman-teman. Soalnya gini, kalau yang gue tangkep tuh kalau cowok memang kita nggak bahas hukum ya, tapi lebih kayak gimana caranya kelihatan tuh bajunya selain manekin ya masya Allah gitu ya bagus gitu ya. Tapi kan mungkin ada perlu satu set yang kelihatan kalau cowok yang pakai nih. Iya. Ya kan? Iya. Nah kalau cewek memang kehati-hatiannya luar biasa, Iya. fitnah dan lain-lainnya. Itu sih sehingga banyak juga manfaat yang kita dapat dari model yang memang banyak konten kreator yang bergerak di bidang model. Iya. Kayak sekarang kan baju Fatkara juga ada modelnya apa segala macam. Lalu gimana followers? Kan turun tuh. Turun, tapi alhamdulillahnya karena sering ngepost agama juga, jadi niche-nya, targetingnya tuh kayak orangnya tuh kayak gue lebih terarah aja, lebih sekarang tuh kayak kalau ada brand-brand butuh baju Muslim, kalau enggak dia targetnya emang Muslim gitu, ya pasti bisa ke gue juga kan. Bismillah sih. Soalnya kan ya gue tanpa ibaratnya gue jenggotan terus isbal kan lillahi ta'ala kan. Ya la isbal kan lillahi ta'ala juga kan. Ngikutin sunnah itu niat pertamanya kan. Ya kalau ada brand-brand Muslim yang tiba-tiba ngelirik, dia pas banget nih orangnya nih. Kan malah justru ke gua. Oh iya jadi bener. bukan malah gua nggak dapat rezeki dari situ, malah justru ya ada aja justru lebih tepat malah. Betul. Circle-nya lebih pas gitu. Iya, betul. Kan? Betul. Nah, cuma yang pertanyaan adalah gini, Bro. Kos lu kan keluar. Ini gua masih penasaran deh buat para pelaku model, fashion blogger dan lain-lainnya. Kalian tuh kan dikirimin baju. Produksi kalian kan foto-foto nih. Iya. Keluar kos. Iya dong. Keluar. Dan lu harus update tiap hari kan? Update. Kalau sekarang kayaknya gue nggak tahu deh. Gue lupa. Kadang-kadang gue suka skip juga. Yang penting gue nggak lewat dari 4 hari 5 hari deh. Oke. Kalau kehabisan konten ya takutnya. Oke. Nah itu gimana? Kos berarti kan transport. Keluar. Ya keluar. Apa gue aja itu mah. Yang penting ibaratnya gue bisa saling. Ibaratnya gue gini. Gue suka sama bajunya, gue alhamdulillah dapat bajunya. Gue bisa pakai. Urusan nanti transport dan juga dan ada beberapa kan gue kan kalau foto kan di kafe yang bagus lah, yang instagramable, gue jajan juga di situ kan. Iyalah nggak mungkin tiba-tiba foto pasti kan. Pasti kayak assalamualaikum, mohon maaf ini mau foto kan nggak begitu. Pasti kan lu makan dulu di situ santai, izin juga nggak? Kalau di kafe-kafe gitu biasanya sih emang boleh-boleh aja. Oh iya, karena exposure dia juga dapat ya. Iya betul. Terus nggak semua tempat juga bayar sih, kayak di kafe gue juga banyak kayak di Senayan kayak gitu kan free, palingan cuman gue ngeluarin transportnya doang kan. Cuman pungli kan ada nggak ya? Ada sih parkir doang. Parkir ya? Iya. Cuman ya udah nggak apa-apa sih kalau gue mah. Oke. Soalnya gue kadang-kadang kalau foto kadang-kadang banyak juga, langsung kayak 2 baju 3 baju. Soalnya kalau cuma 1 baju kadang-kadang nanggung. Oke. Gitu. Berarti pernah nggak diserang sama netizen? Itu nggak izin kali tuh sama tempatnya tuh. Nah gue sering ditanyain itu foto di situ aman apa enggak sih? Amannya segi apa? Ada satpam apa enggak, dilarang apa enggak? Kayak gue sering foto di kolam renang yang di Senayan, apa namanya tuh lupa deh. Di kawasan GBK. Iya di GBK yang di dalam yang gede itu. Iya, tahu. Nah, kenapa? Itu boleh foto di situ, cuman enggak boleh pakai kamera. Lah terus fotonya pakai apa, Bos? Pakai handphone. Lah kan handphone ada kameranya. Oh, maksudnya kamera profesional. Itu profesional gitu. Jadi gue juga kebanyakan sekarang foto pakai handphone juga, karena ya handphone sekarang kan udah masya Allah juga kan bagus kan. Tapi ya ada juga pakai kamera, tergantung kebutuhan sama tempat sih kalau gue sih. Gitu. Ini baru nih, ini fashion blogger taat insya Allah pada syariat kan. Amin insya Allah. Iya maksudnya nggak boleh terus tiba-tiba hajar tanpa izin itu kan nggak boleh. Biasanya kalau ketahuan disuruh hapus juga. Nah kan ketangkep nih.
lu udah capek-capek foto segala macam, lu ketangkap ya lu disuruh hapus juga. Iya, gitu. tapi mungkin sebelum proses lu ditangkap apa segala macam kan lewatin fase yang benar dulu kan. Nggak boleh jadinya pencuri, nyolong gitu kan. Betul. Wah, itu luar biasa tuh. Ya kan, terus berapa sih kos yang keluar biasanya? Gua mau bahas lu teknis dulu deh. Pengen tahu gue kehidupan para model tuh gimana sih? Kalau ini gue cari yang di kafe lah ya, yang di kafe. Ya mungkin tergantung kafe di mananya. Transport pasti, misalkan pakai mobil atau pakai motor, makan pasti ya 100.000 kurang lebih. Kalau untuk makan minum ya aman sih. Cuman kalau gue sih jarang. Ada juga beberapa orang yang gue lihat brandnya gede nih, brandnya kalau nggak brandnya lumayan gede, tapi dia nggak mau pakai kos. Gue lebih pakai barter value aja. Ibaratnya apa yang gue dapet ya udah nanti. Apa yang gue kasih, apa yang gue dapat juga. Oke, contoh ya kita beda ya. Ini kan muamalah nih ya. Oke, berarti datang nih sebuah brand ke lo. Game, gue mau dong fotoin dong gini-gini apa segala macam. Ya berarti tahapan paling atas tuh lo dibayar. Iya kan? Ini beda nih, ada endorse sama ada foto produk. Oke, coba beda deh. Gue pengen tahu dari sisi lo menjalankan seperti ini bisnisnya. Macam-macam sih. Kalau gue kalau endorse itu banyak yang misalkan gini. Dari brand A misalkan ngasih gue cuman satu artikel atau enggak dia pengen ngasih gue produk tapi nggak ada value-nya, nggak ada fee-nya gitu. Terus ya udah, akhirnya gue cek dulu Instagramnya sesuai nggak nih sama yang gue mau, gue suka apa enggak sama produknya. Abis itu ya gue post, kalau bisa gue post di feed ya gue post di stories ya gue post. Tapi gue bilang gue palingan gue post di stories ya. Ada yang kayak ini gue post di stories doang ya. Terus ada yang gue post di feed doang ya. Kadang-kadang gue bilang gue mau produknya ABC ya. Kalau bisa. Jadi nanti bisa gue posting dan segala macam. Ada yang foto produk. Gue dikirimin banyak produk. Gue foto-foto semuanya untuk kebutuhan artikelnya dia gitu. Kalau itu mah bayar. Kalau yang itu mah bayar. Kan capek Pak. Iya benar. Kan puluhan baju soalnya. Iya, kan? Iya emang boleh sah itu akad. Dan kalau itu kenapa bayar? Karena setiap gua foto di tempat manapun pasti komersil jatuhnya. Soalnya kan untuk gua ganti baju. Ibaratnya ini orang ngapain kok lama banget di sini ganti baju mulu. Iya lu keluar kos juga pasti kan. Kalau endorse lebih ke brand yang ngikutin gue. Jadi contoh? Ya itu yang tadi yang gue dikasih satu produk, ya udah nanti gue foto pakai ala-ala gue, kayak gue foto ke kafe atau segala macam. Kalau gue lagi main gue pakai sekalian gue foto, nanti gue posting, gue kasih, gue tag segala macam kayak gitu sih. Kalau yang lo taruh stories artinya lo nggak begitu suka banget sama tuh brandnya? Ada yang kayak nggak masuk sebenarnya, masuk cuman gue kayak kurang serak kalau di feed, jadi gue di stories aja. Ada juga yang ngirimin foto, ngirimin produk, gue foto tapi nggak gue post. Lah kok gitu? Anda melanggar akad. Itu akadnya gitu. Akadnya cuman foto. Gue udah menyerang lo aja. Akadnya cuman dia pengen ada foto produknya dia dipakai sama gue. Terus gue bilang kayaknya kalau ini gue nggak bisa posting ini. Oh ya udah kayak gitu, kayak masker lah apalah. Oh jadi cuma pakai doang tapi gue pakai gue foto tapi nggak gue posting. Saya mau mancing kontroversi gitu kan, taunya memang akadnya begitu. Gondok banget gue. Kan akadnya dulu. Iya betul. Akad dulu ya kan. Muslim tuh harus jelas, ini pegang akadnya, janjinya segala macam. Kalau endorse atau foto produk untuk posting misalkan akadnya, kalau gue biasa ngebuat akadnya misalkan satu feed ya, satu posting itu biasa minimal itu biasanya. Cuman biasanya kan gue kalau foto kan berbagai gaya atau enggak berbagai pose atau tempat. Kadang-kadang gue posting dengan baju yang sama, gue tag juga lagi. Jadi ya ibaratnya itunya mah akadnya kita di satu aja, nanti daripada gue akad langsung nanti gue 3 post ya, atau nanti gue lupa atau segala macam. Mendingan gue akadnya dianya juga pengennya satu, cuman insya Allah biasanya gue kalau di foto itu bisa gue postingnya 3 sampai lebih lah gitu. Bonus lah. Hadiah buat dianya. Ya. Wow, Masya Allah gitu. Buat dia. Nah, coba ada gak sih kayak kendala-kendala tertentu gitu, misalnya mengenai pose? Gue penasaran banget mengenai teknis model tuh, siapa yang ngarahin? Kayak lagi gak mood. Aduh kayak gue gak mood hari ini nih, ganti hari. Kalau gue sih enaknya laki-laki kali ya. Kalau pose kayak gitu-gitu doang kayak deh. Kayak mukanya rata lah segala macam. Mukanya flat aja gitu, nggak usah melengkuk badannya segala macam. Ya udah. Kayak kalau gue ada sih beberapa pose kayak yang gue save, jadi biar nggak kaku-kaku amat, tapi ya kayak candid gitulah kayak segala macam. Ya, yang harus diperhatikan juga. Jadi biar nggak monoton gitu-gitu aja. Oke. Banyak kok di referensinya gue dari kayak akun-akun
fashion juga yang orang-orang luar lah segala macam itu posenya bagus-bagus dan ya laki banget juga, nggak kehilangan lakinya. Oh gitu. Masa lu nggak pernah fotonya kayak begini? Yang disambung sama sebelahnya atau begini? Disambung sama temennya. Ayo dong nyambung dong, tanya sebelahnya gini juga. Temennya gini juga. Lu nggak pernah? Masa? Buat apa masa brand begitu? Brandnya juga malu kali. Iya bener. Apa coba brand-brand yang udah pernah lo garap untuk foto produk ya? Nyebut sebut aja. Nggak apa-apa. Kalau brand yang udah lumayan kita tahu biasanya Uniqlo. Uniqlo, gue pernah tuh dulu tuh 2015 tuh sama dia juga tuh. Sempat abis itu kan mungkin passion saya bukan di modeling kali ya. Jadi dia ketika manggil gua datang ke Uniqlo, pilih mau yang mana aja, abis itu ntar lu tinggal kita produksi foto ya. Abis itu gue gak dikontak lagi. Mungkin dia nyesel kali liat foto gue. Dari gue yang 2017 sampai sekarang, kalau gue dikirimin kayak celana gitu, misalkan celananya panjang ya, itu pasti gue potong dulu jadi ankle pants. Mau brandnya Uniqlo atau apa, pasti gue potong dulu. Keren. Terus dia gimana? Ngomel gak? Enggak sih, gak masalah. Lah nggak, misalnya saya memang pengennya yang numpuk gitu kan, fashion sekarang kan ada yang gombrong terus numpuk di bawah pakai Converse. Enggak sih. Enggak ya? Enggak pernah. Jadi keren. Tetap gua bikin ankle pants lah sebisanya lah. Tuh, gitu. Inget cuan yang ngikutin syariat. Jangan syariat yang ngikutin cuan. Jadinya syariat dimudah-mudahkan nih. Kalau gue simpelnya ini kan medianya gua ya, punya gue nih. Ya kalau ada brand yang mau masuk di gua, ya ngikutin gue lah ibaratnya. Kalau emang rezeki pasti yang ngikutin. Toh dia gue berkali-kali kok sama Uniqlo juga. Oh sama iya. Sama brand-brand gede juga. Kayak Daniel Wellington, kayak Jam kayak gitu. Keren. Iya emang ya. Iya. Uniqlo gimana caranya lu bisa dapat atau kerja sama Uniqlo? Ngelihat ya biasanya lewat di kontak sih biasanya. Kontak ya. Kalau di Uniqlo ada yang gue milih sendiri, ada yang dipilihin sama dia. Cuman so far aman-aman aja sih yang dipilihin. Dia kan basic banget ya live wear-nya, apa namanya artikel-artikelnya. Jadi ya aman-aman aja sih kalau di gue. Kayak polos-polos kemeja. Kemarin tuh yang musim dingin deh kalau nggak salah, yang kemarin tuh yang di Bintaro gue dikasih produknya juga. Oke. Tetap gue lipat juga aja, gue ankle pants juga. Kayak gitu-gitu ya. Iya. Emang boleh lipat? Iya, mancing-mancing. Kalau yang lipat nih ada ceritanya nih. ada ceritanya. Jadi, emang boleh digulung? Gak boleh. Kalau gue ada yang pengen gue tanya juga sama ada yang gue ada celana yang dilipat. Tapi emang itu modelnya dilipat. Jadi gue nggak pernah. Oh jadi kayak dijahit gitu? Gue sih pengen jahit. Cuman kalau dijahit full kan kayak rapat banget kan. Kalau dijahit cuman yang kanan kirinya, takutnya debu yang masuk itu susah keluar kan. Nah gue ada celana yang emang ankle pants, cuman celana jeans gitu dilipat biar kelihatan yang bagian dalamnya kan ada kan tuh beda kan warnanya. Tapi gue emang itu celana nggak pernah gue pakai kalau nggak dilipat. Jadi emang stylenya kayak gitu. Oh, gitu. Nah tuh gue pengen tanya itu sih sebenarnya boleh apa enggak tuh? Oh jangan nanya saya. Di sini kita nggak bahas hukum. Kalau nggak boleh pengen gue jahit aja. Di sini gue nggak bahas hukum, tapi gue kerjanya mancing-mancing hukum. Itu dia tuh. Gue ngelempar aja ke lo. Ada gue satu celana. Cuman apa deketan? Sorry ngomongnya. Soalnya emang pengen punya model celana yang kayak dilipat gitu. Cuman emang bukan sengaja gue lipat. Jadi ya mau dipakai nggak dipakai di celana abis dicuci kelipat juga. Oh. Jadi gitu terus gitu. Oke. Ya semoga aman insyaallah. Insyaallah ya, lo ntar diskusi lagi lah sama Ustadz ya. Betul. Untuk terkait hal itu. Kita kan sekarang bahasnya pure dunia nih. Iya kan. Nah, gimana sih game mix and match gitu? Gue mau tahu dari sisi lo ya. Kalau gue mungkin tahu lah sedikit banyak ilmunya, tapi kan lo kan mungkin insyaallah lebih expert di bidangnya gitu. Ya. Sebenarnya tuh kalau mix and match, kalau gue lebih suka nggak banyak warna mainnya. Kayak sekarang misalkan nih gue ada namanya monokrom. Monokrom itu dia pakai perpaduan hitam sama putih kan? Nah orang-orang banyak taunya monokrom itu hitam atau putih kan? Oh salah gue. Sebenarnya monokrom itu satu warna. Misalkan lo lagi pakai baju marun nih, terus yang lainnya kayak marun tapi lebih muda atau marun tapi lebih tua lagi. Jadi cuman kayak apa ya, satu rationnya lah ibaratnya yang main. Nah itu namanya monokrom. Jadi nggak cuman melulu hitam putih, black and white gitu. Oh tapi ini hitungannya monokrom juga walaupun ada stripe putihnya. Monokrom ibaratnya kelompok warnanya gue ada di hitam sama putih. Kalau hitam kan kalau terang putih. Iya. Jadi kalau gue pun pakainya dalamannya abu-abu, misalkan ada gue main celananya hitam, bajunya abu-abu, kemejanya putih, itu monokrom. Soalnya dia masih di satu warna kan. Hitam abu-abu, putih kan satu warna. Iya, kalau ditarik terang, gelap. Oke. Misalkan gue pakai bajunya biru dongker, celananya biru jeans,
sepatunya biru muda misalkan, itu monokrom juga. Jadi kayak masih satu warna, satu level gitu. Oh gitu. Beda-beda level itu monokrom. Oh gitu. Setahu gue ya itu ya. Nggak apa-apa kalau lu salah kan tinggal dihujat. Gitu. Oh gitu. Cuman Terus, kalau gua triknya sih kalau buat orang-orang yang mungkin badannya agak gede, agak lebar gitu ya. Anda nggak nyindir saya kan? Sama kita. Oke. Lebih suka kalau gua pakai baju warna gelap, warna hitam lah segala macam, karena kayak ngebuat nge-slim gitulah. Iya. Terus ada tips lagi nih, kayak gue lagi pakai baju strap. Kalau nggak pengen terlihat lebar, itu pakai baju strapnya itu yang lurus ke bawah, diagonal ya, yang diagonal. Yang ke bawah. Iya, kalau ke sini, kalau yang horizontal gini dua-duanya itu justru bikin kelihatan lebar. Udah lebar kan lebar. Waduh. Gitu. Terus lu ngejaga badan gak sih, Game? Jaga, gue sempet beratnya 96. 96. Ya, 96. Gue kaget tuh waktu itu. Emang gue pas gue foto, gue kayaknya gue gede banget nih. Pas gue timbang, aduh 4 angka lagi di 3 digit nih, gue udah panik juga kan. Akhirnya diet lah, turun 15 kilo waktu itu gue. Caranya? Jaga makan. Kalau Iya bisa, iyalah, masa jaga pos mau ronda lo, iya masa jaga makannya apa? Jaga porsi makan sama jaga porsi makan sama kuantiti makannya. Jadi gue waktu itu makan kadang-kadang sehari sekali gitu-gitu. Terus kalau bisa, karena kita muslim, kalau bisa puasa Daud atau puasa sunnah Senin Kamis sih. Jadi itu ngebantu banget, enak. Iya puasa ya. Maksudnya makan sehari sekali. Sebenarnya sehari sekali. Gue pernah nyoba makan 1 bungkus Fitbar yang kecil. Aduh. 1 hari. Kalau gue itu sebenarnya nggak gue saranin, cuman gue iseng waktu itu. Gue kalau kayak gini kuat nggak ya? Akhirnya gue coba, jadi selama 2 hari tuh, ya kan itu hitungannya 48 jam. Gue cuma makan 1 Fitbar. Sakit kuning. Abis itu gue cuma mau iseng doang, makan 1 Fitbar doang. Orang waktu kalau gue terlalu ekstrim dietnya waktu itu. Cuman nih gue emang agak berat badan agak naik dikit, soalnya lagi ngurusin tanaman. Apa hubungannya dari tadi? Tahu gak kenapa? Orang apa sih berat badan tanaman? Kenapa? Apaan? Soalnya kan lagi pandemi nih. Kalau kan main tanaman gue capek banget ya, keluar kota nyari tanaman segala macam, terus packing tanaman di rumah. Gue kayak kalau gue makannya kurang, gue takutnya gue imunnya gampang turun. Jadi ya udah gue makan banyak lagi. Ibaratnya kayak 3 kali, 2 kali. Tadi kan sekali doang. Bapak yang terhormat, sih belum nemu sebenarnya korelasinya, mohon maaf. Maksudnya lu diet? Maksudnya lemes lah. Oh lemes. Oh lemes ya. Iya. Maksudnya saya diet, bukan diet, maksudnya jaga makan biar bisa ngurusin tanaman. Sebelum ada tanaman, gue makan sehari sekali. Oh jadi kalau ngerawat tanaman takutnya lemes. Lagi pas gunting tiba-tiba joprak gitu kan. Iya, gitu. Oh oke. Apalagi dulu pas gue mulai tanaman tuh, soalnya kan tahun 2021 pertengahan kan, itu Covid kan lagi gila-gilanya itu, lagi gede-gedenya. Itu gue sampai kayak gak mau diet lagi dulu, kayak takut aja gue. Nah terus pekerjaan gimana? Foto-foto baju kan jadi ganggu. Klien kok jadi gemuk ya gitu? Enggak signifikan banget. Pas kan gue udah turun 15 kilo, udah 81, 82 lah. Ya sekarang paling 85, 86 gitu. Jadi cheating masih aman tapi enggak ini ya. Dulu mah parah, gue enggak makan nasi dulu. Itu ngaruh loh. Gue sempat waktu zaman dulu ya, syuting di TV apa segala macam, 4 tahun gue enggak makan nasi. Langsing banget tubuh gue. Tapi ngalamin fase tipes kunang-kunang itu iya. Pertama kali gue lihat kunang-kunang, Pak. Pusing, Pak. Iyalah. Aduh. Cuma kalau gue karena dari fashion juga, kan gue mikirnya brand-brand baju itu, apalagi lokal ya, size XL-nya itu kadang-kadang tuh nggak segede XL yang di luar. Ya, lokal iya. Kenapa ya? Ya emang size chart-nya gitu sih. Makanya kalau gue ketika di endorse, gue nggak milih langsung XL gitu, enggak. Kadang-kadang gue lihat size chartnya dong. Ada kadang-kadang gue pakai L, kadang-kadang gue pakai, bahkan gue ada yang pakai S. Hah? Ada yang gue pakai. Oh kalau luar ya? Lokal juga, cuman dia mungkin dari luar atau enggak dia emang size chartnya ngikutin emang big size gitu. Jadi gue pernah pakai S. Tapi makanya kalau dilihat size chartnya kayak gitu. Iya. Ya H&M S-nya gede. Luar tapi kan. Luar. Kalau H&M gue masih pakai XL sih, L dan XL sih. Oke. Gue mau ini dong tipsnya lagi nih. Gue pengen gali lu lebih ke teknis lagi ya. Mungkin bisa diambil ya insight sama teman-teman gitu ya. Mengenai mix and match sama background atau
lokasi, apa sih nyebutnya kalian tuh apa sih? Kayak background maksudnya spotnya gitu. spot lah. Iya. Jadi misalnya kalau fashion, misalnya Uniqlo atau lo dapetnya Zara, Topman atau lokal-lokal di luar sana, Vatkera misalnya, gitu kan, ini kan Koko Modern, ada apapun lah, gitu. Maksudnya gimana cara menentukan apakah memang ya udah distrik atau mungkin perkantoran atau mungkin ini spotnya bagus aja nih, Instagramable banget nih. Gimana sih cara ngaturnya? Banyak sih, kayak misalkan kalau lo pengen kayak cuman di street gitu, palingan pakai kamera yang belakangnya bisa ngeblur, itu aman tuh. Bokeh kayak gitu ya. Bokeh gitu itu udah bagus lah. Cuman kalau gua, karena dulunya gue sempat fotografinya itu yang sempat naiknya itu, gue lagi konsepnya minimalis. Emang gue sukanya yang minimalis. Jadi banyak emang foto-foto gue tuh yang backgroundnya kayak polos-polos, entah kayak cuma ada grafik-grafik atau nggak cuma di depan pintu restoran atau apa. Cuman gue kadang sering lihat warnanya. Misalkan gue lagi fotoin waktu itu outer navy, terus gue pakai celananya krem gitu. Waktu itu gue nemu spot yang pintunya itu warnanya krem, terus ada kayak spanduk tulisan Korea atau Jepang gitu, emang restoran Jepang gitu. Dia spanduknya warnanya navy, jadi cocok nih sama warnanya. Jadi satu frame itu cuma ada 2 warna itu doang. Gitu. Jadi enak banget itu dilihat kayak gitu. Kan bisa editing sekarang dirubah warnanya, tapi malah ngerubah ini ya tampilan nih restorannya. Kalau gua fotoin produk, gua nggak mainin warna banyak-banyak untuk di produknya ya, karena kan apalagi yang produknya di luar warna hitam putih kan berwarna, jadi kita harus menyampaikan warnanya seperti itu aslinya. Iya dong. Takutnya kalau kita rubah misalkan birunya jadi agak-agak hijau toska, orang kan persepsinya, oh ini brandnya apa namanya, produknya hijau toska. Jadi gue nggak, takutnya merusak produknya itu sendiri kan. Iya, di samping itu malah yang lebih utama malah merusak nilai agama sendiri, karena memang lu jualnya apa kok beda. Iya, itu dia tuh. Kayak foto-foto produk makanan kan, dibagusin di ini, wow, diangkat, ditebelin, taunya pas datang kecil. Iya. Jadinya kan ada pelanggaran syariat tuh. Iya kan? Tahu nih, Chef. Chef. Saya jadi drop ya. Bukan, maksudnya gue pernah nanya juga sama Ustadz. Ketika misalnya kan gue ada makanan kan. Nah, maksudnya ketika di foto ya lo harus sama seperti itu. Nanti mie taunya di foto gede mie-nya. Pas datang warna kecil, kan berbohong. Kalau bukannya kalau di foto makanan itu dia ada yang pakai dummy ya? Kayak iya ngerti gitu. Cuma maksudnya ketika lo akad tuh kan muamalah nih, jual beli. Pas datang ya harus sesuai dengan lo misalnya burger segini di foto, pas datang tuh segini. Lah kan itu kan bohong. Kalau udah beda gitu. Mungkin baju mungkin bisa ditanya lagi ya lebih dalam ya. Tapi kalau baju kan sama nih analoginya yang tadi tuh, ketika lo foto bajunya diedit jadinya warnanya Tosca. Pas orang mau beli, cantik banget ya, Masya Allah ya, warnanya bagus banget ya, warnanya begini, pas dibeli datang taunya beda warna. Itu kan gue sih nggak zolim. Cuman kayak brand malah nggak mau deh. Gue banyak kok kalau yang kayak gitu revisi. Kayak pernah ada revisi, misalkan tempatnya nggak cocok nih. Misalkan gue waktu kayak Uniqlo lah, Uniqlo lagi ada brand yang yang buat baju-baju hangat gitulah. Seasonal gitu. Hiteknya dia. Itu gue nggak boleh fotonya terang-terang banget, kayak ada cahaya matahari dan segala cahaya matahari gitu. Soalnya kan brandnya kan brand hangat ya, kayak buat dingin lah. Gloomy enggak? Iya, waktu itu gue foto pas diedit juga kelihatannya kayak warm banget, nggak cocok sama produknya. Kayak revisi gue foto lagi kos lagi dong. Iya, kos lagi. Dikasih lagi sama Uniqlo-nya. Kalau Uniqlo kan dibayar. Masa brand gede gitu nggak bisa bayar sih. Kecuali sarkasnya masuk. Kecuali gue dikasih produknya banyak, nggak apa-apa dah, nggak bayar dah. Emang produknya cuma satu? Enggak, yang kemarin satu paket head to toe dari atas sampai bawah. Apa head to? Dari jaket, daleman, celana segala macam. Dikasih voucher kadang-kadang kayak gitu. Tergantung sih, kalau brand gede kan enaknya dia ada voucher dan segala macam. Untuk lokal brand juga gitu kadang-kadang. Gue dibebasin milih apa, nanti tinggal di foto. Tuh. Ada lagi nggak mix and match lainnya? Ketika tadi kan monokrom, ini yang campur baur. Ada, gue waktu colorful. Apa sih namanya? Gue Artun namanya. Apaan tuh? Artun tuh ya kalau bahasa Indonesia kan kayak warna bumi lah, warna. Earth. Jadi kayak hijau kayak gini nih, kayak daun gini kan. Terus? Warnanya terus coklat, itu kan kayak hijau, coklat, terus biru juga. Maksudnya ibaratnya kalau biru kan warna kayak laut kayak gitu kan. Jadi kayak warna-warna yang ada di alam aja gitu. Itu cakep banget.
Oke. Gue ada deh kalau nggak salah di waktu itu deh. Boleh dong, apa di IG lo ada nggak? Ada. Coba dong, buka lagi dong. Gue pengen tahu ketika yang jangan yang monokrom satu warna, yang tabrak-tabrak gitu. Tabrak-tabrak. Yang temanya mungkin candy lah, permen. Gue nggak tahu. Ada di Gua bawah, asal coba. jeplak aja gue Di nggak tahu bawah. istilahnya. Kalau nabrak-nabrak. Apa sih nabrak-nabrak? The abstract boy. Gak ngerti gue. Oke. Kemarin ya. Nanti kita bahas Ada, ini ya, ya. preset ya. Boleh. Ya, boleh ya. Bisa. Lu punya Sevana kan? Iya. Oke. Itu juga masuknya earth tone sih tadi sih. Mana sih? Kayak nih yang kanan atasnya. Nah, Oh, coba buka. ada hijau, terus juga Oke. krem gitu kan. Ibaratnya earth tone tuh kayak hijau tuh kayak warna daun. Kalau yang coklat atau enggak krem gini kayak warna pasir, warna tanah. Oh, nature Iya, gitu. nature gitu. Oh, oke. Kalau gue biasa tuh mix and match-nya gitu. Kalau bajunya krem gue pakai atasan topinya krem juga. Oh, gitu caranya. Jadi biar masih sinergi ya. Iya. Itu celananya baru digunting ya? Ini brand lokal nih. Queen Beer namanya. Oh iya. Punyanya ini juga. Iya, Ikhwan juga tuh. QNBR gitu kan sekarang. Iya, QNBR namanya, sorry. QNBR. Kan yang dulunya itu. Anda menyebutkan minuman. Waktu gue dikasih gue bilang, gue izin, gue sobek ya celananya ya buat apa biar ankle pants juga, terus gue pengen styling kayak gini. Ini gue yang styling sendiri. Oh, dia nggak apa-apa? Gak apa-apa. Tadi kan jeans polos biasa. Jeans polos. Terus akhirnya gue sobek kayak rombe-rombe gitu. Oke. Terus gue jahit 2 garis Oke. putih gitu lah. Tapi gak apa-apa sih. Jalan 5. Dia detail Baik, banget ya, sampai celana-celana dipikirin sama dia. Oke, lanjut. Lanjut. Mana lagi coba? Yang tabrak-tabrak deh. Gue gak ngerti. Kalau tabrak-tabrak biasanya gue pasti celananya hitam sih. Itu apa? Baju-baju bunga itu. Itu tuh ini Lagi ini fotoin buat brand juga. Buat apa namanya? Buat online shop gitulah. Oke. Store gitu. Itu Jadi ini salah satu produknya. Oke. Gitu. Itu selalu bunga lu tuh, belakang tanaman lu. Bukan. Ini di studio. Oh, studio. Oke. Oke. Ini waktu itu ini celana juga dari dia. Jadi tiba-tiba dapat kepanjangan gue gulung aja. Gulung. Oke. Ini celananya difoto juga. Jadi bukan celana dari punya gua. Ah. Biasanya kalau warnanya ngejreng nabrak-nabrak gitu, gue pasti celananya hitam aja lah, Pak. Aman. Celana hitam, sepatu kalau nggak ada yang warnanya sama kayak bajunya ya udah hitam aja. Klasik-klasik gitu. Oke, boleh lagi coba. Boleh lagi. Ada pinky-pinkian Wah, gitu juga ya. Dibongkar. Itu nama peach sih, lebih ke peach gitu. Lebih ke peach. Iya. Oke. Kayak apa salmon gitu. Iya. Warnanya. Ya. Salmon gitu. Oke, nice. Nah, Gue mau nanya aksesoris gitu boleh nggak ya? mana sih? Coba deh. Siapa tahu nanti pas lo undang Ustadz nih, nanya itu. Iya, lu jangan berharap gue jawab di sini. Bukan porsi gue. Nih, aksesoris gue pakai kayak gini boleh nggak? Apa sih itu rantai? Apa sih itu? Iya, aksesoris aja kayak rantai dari rantai. Rantainya rantai apa? Wah, rantai biasa. Buat di leher binatang. Kagak. Stainless biasa. Oh gitu. Boleh apa enggak ya? Iya, mungkin di kepala saya ada rasa ingin menjawab tapi bukan porsi saya. Mengenai hukum kan, bukan gue. Lo tanya ntar gue tanyain ke Ustadz deh. Nanti lo coba aja WhatsApp gue yang ini linknya. Iya, Nanti link ini abis itu nanti langsung gue umbar di story baru gue bilang. Kalau nggak boleh lo buka bongkar. Enggak lah, gue japri lah ke Ustadz. Nanti gue bantuin insya Allah. Oke. Afwan. Coba bawa lagi. Ya itu kayak gitu-gitu kan yang lo mau tanyain kan. Ini Anda mau nyebrang atau gimana yang ini nih? Iya. Itu dekat rumah itu waktu itu masih tutup. Ada orangnya itu, Pak, untuk bang foto ya, Pak. Ya udah dicuekin aja, maksudnya foto aja gitu. Oke. Orang masih belum buka. Oh, ini gimana hukumnya ketika pura-pura mau nyebrang tapi ternyata nggak ada mobil yang mau lewat? Berbohong nggak? Oh enggak, ini bukan menyeberang. Ada kamera, gue stop jangan foto, Pak. Ini enggak kena ain nih kayaknya. Oh, enggak kena ain. Oh, jadi lo foto ini buat ngilangin. Tapi kan lo pakai kacamata. Iya sih. Gue nyari aja. Oh, ini padahal gak ada mobil kan yang mau nyebrang kan? Ada, masih ada sih mobil operasionalnya doang. Oh aja ngeles. Masih ngeles. Enggak, tapi kan gue lagi gak bahas itunya. Oh, gue gak tahu. Lu bisa jawab aja kali nggak? Ini emang foto, ini style gue. Pose, pose candid gitu. Nah waktu itu kan gue dulu sempet kayak pakai kalung, kayak gelang gitu kan. Waktu itu gue bingung nih aksesoris kalau sepi banget kalau gue cuma pakai polos-polosan tuh, akhirnya gue
dapat sekarang udah banyak sih lokal brand gitu Apa itu? yang jual-jual tas yang dikalungin gini sih. Oh, ini Kayak- yang dikalungin lanyardnya itu bawahnya apa? Vape ya? Lanyard. Pots ya? Bukan dong Pak. Itu tas. Ini FYI aja. Ini tasnya gue beli nggak ada talinya. Jadi gue bikin sendiri. Ibaratnya talinya ini ada lokal brand. Oke. Jualan kayak yang buat ID card gitu. Gue ambil cuman talinya doang. Ini gue tasnya ada merek Hersal juga. Terus? Dia emang kayak tas mini backpack gitu kayak cuma buat aksesoris. Akhirnya gue bikin tas kayak lanyard gitu. Lo cantolannya? Ada cantolannya di situ. Di tasnya itu. Oh, oke. Jadi ya bisa aja sebenarnya kalau insya Allah kalau ini aman kan nggak harus pakai kalung gitu lah. Iya, kan? benar. Pinter dia. Gitu. Tapi yang lucu ketika ada ngegantung pot stop vape-nya kan. Nah itu ada mereknya lagi di lanyard itu kan. Banyak tuh konten kreator begitu. Oke, close. Yang tadi gue mau tanya, nah ini asik banget nih. Ini depan kiri. Itu yang pakai bini. Nah, itu biasanya anak-anak zaman sekarang foto di Onion deh, yang di PS itu selalu kayak gitu deh. Kaca-kaca. Iya, ini di PP Pacific Place. Oke. Ada gue biasanya tuh. Nah kalau di scroll, Coba. di multiple. Coba. Nah, gue konsepnya gini jadi kasih tahu. Soalnya banyak orang-orang yang backgroundnya bagus atau tempat foto bagus, dia nggak ngasih info. Cuman ya udah, ya mungkin tuh pilihannya dia juga. Cuman kalau gue, ya kadang-kadang gue pernah konsepinnya kayak gini. Iya Jadi, bener. Rata-rata lu kayak gitu coba. Di yang lainnya juga gitu kan? Iya. Coba lu close deh. Waktu masih ini tuh, gue Nah coba deh. Nih yang ini coba misalnya. Iya sama semuanya. Lo kasih tau lokasinya. Iya. Tuh. Okay. Kalau ada yang nanya pun langsung gue jawab sih. Gitu. Karena ya buat informasi lah. Ya, sepakat gue. Tuh warna-warnanya lu cari yang begitu-begitu mirip-mirip ya. Iya nih itu kan, itu page kayak gitu mirip-mirip. Oke. Yang ini di mana, di kebun binatang? Tuh dulu tuh gue suka. Ada di bawah-bawah. Kalau ini kan gue lagi nggak gue tarik. Waktu itu gue pernah tarik dari kanan sampai kiri. Jadi kayak frame gitu. Iya. Sebenarnya malah keren aja sih kalau menurut gue mah. Iya sih. Bener. Coba close. Oke. Gue lagi pelajarin mengenai mix and matches sih sebetulnya. Gue basic lah biasanya. Oke. Gitu. Yang ini temanya apa yang ini nih? Itu mau kurban kayak promo kurban kan. Oh, promo kurban. Jangan lupa gitu Hatta yang punya rezeki beli kambing. Iya bener. Temanya kambing ya. Tapi kambingnya nggak lo jaketin juga tuh. Atau lo kemejain. Karung Pak. Oh iya. Nice. Yang gini-gini masih zaman gak sih? Close. Yang gini masih zaman gak sih fashion yang bawa? Streetwear gitu ya? No. Gue pikir yang kemeja yang leher rata. Apa sih namanya tuh? Kemeja yang lehernya Hawaii leher turun datar gitu. Oh V yang kayak V bukan? Bukan. Kemeja yang kerahnya, yang turun, yang kayak diserika gitu, lipat gitu. Blazer gitu, kayak blazer. Iya. Kayak blazer. Itu masih zaman gak sih? Itu banyak banget yang masih pakai. Justru gue lebih, kalau gue masih pakai dan gue suka. Iya. Yang kayak tadi lo foto-foto gitu. kembang-kembang gitu. itu. Itu kayak gitu tuh. Nah, cuma kemeja. Kemeja. Kalau ini outer sih. Iya, ada yang kemejanya. Tahu maksudnya yang Hawaii. Oh, yang tadi yang warna merah itu ya? Zaman aja sih. Itu banyak kok yang kemeja kayak yang nih yang kanan ini. Itu kayak gitu. Lah iya kan, kayak gitu kan. Oh masih rame. Itu kan. Cuman gue sempet naik. Itu turtleneck selalu kemana-mana ya. Kebetulan lagi pakai yang turtleneck. Ini juga turtleneck kan? Bukan. Bukan. Gue lupa ini itu sama. Kalau turtleneck kan lebih tinggi ya, dan itu dilipat. Kalau ini enggak, dia cuma tinggi doang. Gue lupa namanya. Oke. Turtleneck juga kalau salah namanya. Ini yang lo pakai ini? Iya. Ini dari tahun berapa? 2020. Setahun nggak ganti-ganti? Iya. Belum dicuci. Kalau gue biasanya mix and match-nya kayak gini, kayak kalau gue dapat kemeja, sempat kemarin dapat kemeja buat brand Koko juga, tapi gue stylingnya kayak gini, kayak gue dapat yang pendek kan, gue pakai terusan pakai kaos lengan panjang, terus gue pakai. Nah brandnya juga senang soalnya nggak setiap orang atau model yang dia kasih dia berani mix and match kayak gitu kan. Jadi kayak opsional produknya dia, lo di mix and match kayak gini bagus, bisa pakai standar kayak gini juga nggak apa-apa, bagus kayak gitu. Iya, tergantung kebutuhan lah ya. Oke, berarti lo lebih banyak streetwear ya ketimbang studio. Gue maksudnya fotonya. Iya, lebih sering keluar kalau gue. Lu pernah difotoin sama siapa aja bro? Maksudnya kalau untuk biasanya sama istri sih pak. Sama istri. Kadang-kadang sama temen juga. Tapi sekarang istri gue sih yang foto-fotoin gue sih.
Soalnya kan gue sekalian ngajak dia keluar makan jalan-jalan. Masya Allah. Gitu. Tapi istri lu pernah lu fotoin juga untuk lu simpan. Pernah. Oh Masya Allah. Sayang istri berarti nih dia nih. Iya enggak. Nah, brand-brand apa lagi Itu selain nabrak tuh, Uniqlo? Ah iya bener. Gue kondangan itu. Kayak warna di monitor ini di layarnya lebih vivid banget ya. Oke. Iya makanya. Nah, gue mau nanya sama lo juga. Ketika berpinki-pinki kayak gini segala macam, itu gimana sih tipsnya? Kan banyak orang cowok tuh nggak pakai pink karena memang stigmanya perempuan. Iya sih. Sementara kan itu kan ya hanya sekedar warna kan. Kalau gue sih, kita juga ini kan batik ya. Kalau gue batik terus gue mix and match sama kaos kaki sama celana ya, sama sepatu yang full color lah. Ya kalau gue sih selagi nggak ketat gitu, kayak aman-aman aja nggak sih? Kan yang bikin kayak apa ya, kayak kemayu-kemayuan kan dari orangnya gitu kan? Iya bukan betul. dari pakaiannya. Iya, gue punya kaos warna pink. Iya. Iya memang balik lagi ke orangnya memang. Gue ada brand-brand gede loh kayak Anti Social Club warna pinknya gitu. Iya. Pakai aja sih. Oke. Kira-kira kalau untuk lu foto gini berapa sih bro? Budget? Sebelum masuk ke sekarang lu jadinya sangat nyambung sekali dengan konten Anda ya. Tiba-tiba jualan tanaman gitu kan? Iya. Itu berapa itu kalau boleh tahu? Endorse gitu atau foto produk. Kalau lu mau nyebut aja. Tergantung sih. Kalau gue nggak bisa langsung nyebutin sekarang budget segini. Soalnya gue harus akad dulu kan sama orangnya. Kebutuhan dia apa? Kebutuhan gue bisa menyanggupi dia apa? Itu baru ketahuan harganya. Kadang-kadang beda-beda soalnya Pak. Jadi, tapi kan lu bisa ngasih red card. Beda nih. Kadang-kadang kalau yang produknya banyak, misalkan gue mau foto dong 3 atau 5, itu nggak gue kasih harga satuan atau apa. Dan gue juga nggak ada harga satuan sebenarnya. Kayak kalau kadang-kadang kalau yang Iwan yang baru-baru gitu, yang baru mulai bisnis, gue tanya dia, lo ada budget marketing nggak? Budget buat foto, buat influencer atau buat model atau segala macam nggak? Kalau ada berapa? Kalau gue rasa oke, aman, nggak apa-apa, gue ambil. Produknya juga gue suka, gue ambil aja. Nggak apa-apa. Ya paling rendah Rp0. 0 rupiah. Paling gede. Sebenarnya nggak ada 0 Pak. Kan gue dapat produknya. Misalkan value-nya bajunya 300.000, gue dapat 300.000 itu kan. Oke, nice. Paling gede berapa? Lu selama ini dapat? Dari value baju sama cash money. Value baju. Iya, jut-jut ya. Wow. Kalau brand gede mah enak. Satu posting udah, Masya Allah. Jutaan deh. Iya, alhamdulillah. Oh, 2 digit jutanya. Enggak. Kalau produknya puluhan banyak. Bisa gitu. Ya. Biasanya kalau yang kontrak-kontrak itu baru tuh. Gue pernah cuman dari brand sih waktu itu. Kayak campaign lah. Itu di kontrak nggak boleh serupa yang brandnya itu. Kan biasanya kita kalau jadi brand ambassador gitu-gitu atau KOL nggak boleh terima endorsan yang sama lah yang targetnya gitu. Oke, kalau ada brand yang memang ternyata bajunya misalnya mungkin menyerupai wanita atau mungkin ada disinyalir ada pelanggaran syariat, lu langsung tolak tuh ya? Tolak enggak. Contohnya ada nggak? Kita kasih solusi.